Food estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Tapi, benarkah demikian? Dari segi ekonomi, apakah proyek ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal? Apakah petani setempat dilibatkan secara aktif atau hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Apakah mereka mendapatkan peningkatan pendapatan atau justru kehilangan lahan garapan? Dengan dana yang begitu besar digelontorkan, seberapa besar hasil yang dicapai? Apakah produktivitas lahan sesuai target yang ditetapkan pemerintah? Ataukah justru lebih banyak lahan yang terbengkalai tanpa hasil? Lalu bagaimana dengan dampak lingkungannya? Apakah pembukaan lahan besar-besaran ini memperhatikan keseimbangan ekosistem? Berapa banyak hutan yang dikorbankan? Apakah drainase dan tata air sudah diperhitungkan dengan matang atau justru menyebabkan banjir di wilayah yang sebelumnya aman? Di balik narasi besar soal swasembada dan ketahanan pangan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek ini? Apakah rakyat kecil merasakan manfaat atau justru harus menanggung beban dari kebijakan yang megah di atas kertas? Food estate, harapan atau ilusi, solusi atau sumber masalah baru? Namun di balik kemegahan proyek food estate, suara-suara warga dan kepala desa menghadirkan kenyataan yang tak kalah menarik untuk dipertanyakan. Benar, mereka sepakat bahwa ada manfaat nyata. Jalan desa kini lebih baik, akses menjadi lebih mudah. Listrik pun akhirnya masuk ke desa, sebuah kemajuan yang sudah lama dinanti. Tapi, apakah ini benar inti dari proyek food estate? Apakah infrastruktur dan penerangan adalah tujuan utama? Atau hanya dampak sampingan dari rencana besar yang sebenarnya menargetkan ketahanan pangan nasional? Dari ribuan hektar lahan yang dibuka, mengapa hanya 24 hektar yang benar-benar digarap hingga tanam oleh kontraktor dari Korea? Kemana perginya ribuan hektar lainnya? Apakah memang belum siap atau tidak sesuai untuk ditanami? Dan bagaimana dengan para petani lokal? Dari hasil wawancara, banyak dari mereka mengalami kegagalan panen. Hama dan cuaca ekstrim jadi momok utama. Jika begitu, apakah program ini sudah memperhitungkan kondisi lokal secara cermat? Apakah pelatihan, pendampingan, dan sarana produksi sudah benar-benar diberikan kepada petani? Sementara itu, dari pihak kontraktor Korea, hasil panen mencapai 4 ton per hektar. Tapi benarkah angka itu mencerminkan kondisi di lapangan secara keseluruhan? Apakah ini hasil eksperimen di lahan terbatas dengan perlakuan khusus? Lalu bagaimana keberlanjutan produksi ini jika proyek ditinggalkan? Di titik ini kita patut bertanya, food estate ini proyek siapa sebenarnya? Untuk siapa manfaat jangka panjangnya? Apakah petani lokal hanya jadi pelengkap narasi sukses? Ataukah proyek ini hanya menanam harapan, tapi memanen tanda tanya